Shalom, selamat pagi. Saya bersyukur boleh menyapa ibu, bapak, saudari-saudara, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengar dan menerima sapaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudara-saudaraku, dalam pemikiran setiap manusia, arti kebahagiaan tentu berbeda-beda atau relatif. Bahagia menurut si A belum tentu itu bahagia menurut si B. Ada orang bahagia karena hartanya banyak, karena mendapat penghormatan, karena naik pangkat, bahagia karena keturunannya banyak, dan lain-lain. Apapun dasar kebahagiaan itu, yang pasti Bapak Ibu saudara-saudaraku, setiap orang berusaha mengejar kebahagiaan itu. Akan tetapi kecenderungan manusia adalah mudah terjebak oleh kebahagiaan semu. Banyak orang yang mengisi hidup dengan mencari nikmat sebanyak-banyaknya. Banyak orang yang mudah jatuh dalam pemikiran dangkal dan kebahagiaan semu hanya untuk menuruti segala kebutuhan nafsu. Saudara-saudaraku, ada ilustrasi. Ada seorang petani yang tinggal di daerah yang rawan badai salju. Badai salju di saat itu bukanlah badai salju biasa, tetapi badai salju yang sangat kencang dan tebal. Tentu ketika badai salju itu datang, tidak ada satu orang pun yang berani keluar rumah. Namun terkadang ketika badai salju sedang melanda, ada hal-hal yang harus diurusi di ladang oleh si petani. Oleh karena itu, si petani terkadang harus meninggalkan rumahnya dan pergi ke ladangnya untuk melakukan hal-hal yang harus ia selesaikan. Si petani tadi hendak ke ladang. Dia melakukan hal yang sangat unik, saudara-saudaraku, yaitu dia mengikatkan dirinya dengan menggunakan tali dan menghubungkannya ke rumahnya. Lalu pada saat dia keluar rumah, walaupun ladangnya
sangat dekat di depan rumahnya. Dia maju. Mengapa dia harus melakukan hal itu? Karena bila dia tidak menghubungkan dirinya dengan menggunakan tali, dia akan tersesat di tengah badai salju itu. Karena badai salju biasanya membuat penglihatan benar-benar pudar. Sangatlah sulit untuk mengetahui arah ketika berada di tengah-tengah badai salju. Itulah sebabnya sang si petani mengikatkan dirinya menggunakan sebuah tali yang dapat memimpinnya pulang setelah melakukan pekerjaannya di ladang. Jika tidak ada tali tersebut, kemungkinan besar si petani akan tersesat dan mati oleh karena kedinginan di ladangnya. Saudara-saudaraku, si petani adalah kita, rumah adalah Tuhan. Tali yang menghubungkan si petani dengan rumahnya adalah firman Tuhan, dan badai salju yang menyerang adalah godaan-godaan atau pencobaan-pencobaan dari dunia ini. Adalah sangat penting bagi kita untuk tetap memegang dan melekatkan diri kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Ingat, Tuhan kita yang imani itu ibarat mesin pembangkit listrik yang menjadi sumber daya sehingga manusia bisa hidup, bisa bergerak, dan bisa memancarkan terang, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Janganlah mengabaikan firman Tuhan. Selalulah berdoa untuk meminta kekuatan dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dengan iman yang teguh, kita pasti dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Selamat berbahagia. Amin. Marilah kita berdoa dengan sama-sama menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Horas.